Selamat datang di podcast kami. Di kali ini kami akan membahas tentang satu topik ya yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi sering banget menimbulkan konflik, yaitu tentang pembagian harta peninggalan. Nah, yang spesial kali ini kita akan ngebahas tentang kasus, jadi nggak cuma ngebahas tentang teorinya aja gitu, tetapi kita menggunakan satu akta notaris yang nyata sebagai studi kasusnya kita. Jadi pembahasannya ini akan lebih aplikatif dan juga relevan. Kasus yang akan kita bahas hari ini lumayan cukup kompleks untuk teman-teman ketahui, karena di sini dalam kasusnya pewaris ini tidak menikah, kemudian memiliki anak angkat dan juga anak di luar kawin, terdapat penolakan waris, kemudian ada wasiat dan juga munculnya tuntutan legitim porti. Nah, untuk membahas hal ini saya juga udah bareng sama ibu-ibu narasumber kita yang memang mereka ini udah kompeten di bidang kenotariatan. Yang pertama ada Ibu Safa Kintan SHMKN, ini dari Notaris Daerah Tangerang. Kemudian ada Ibu Faiza SHMKN, ini Notaris Daerah Jakarta, dan juga Ibu Norella SHMKN dari Notaris Daerah Bogor. Selamat datang Ibu. Langsung kita mulai aja. Di sini kita bicara tentang kondisi awalnya pewaris ya, ibu-ibu ya. Apa yang membuat kasus ini langsung terlihat rumit secara hukum? Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Faiza. Baiklah, saya akan bantu menjawab. Kasus ini terlihat sangat rumit karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama, pewaris meninggal pada tahun 2022 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah. Kemudian ia tidak pernah meninggalkan ahli waris golongan pertama seperti istri atau anak kandung. Kemudian pewaris memiliki anak angkat dan juga mengakui seorang anak di luar kawin. Baik, berarti untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, atau orang awam di luar sana, banyak orang yang mengira bahwa anak-anak tersebut ini akan otomatis menjadi ahli waris, benar? Iya, benar sekali Bu Anaka, tetapi dalam kasus ini, baik anak angkat maupun anak luar kawin secara sah menolak warisan. Nah, penolakan ini memiliki akibat hukum yang sangat penting. Berdasarkan pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Oke, berarti secara tidak langsung berdasarkan pasal berapa tadi Ibu? 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu tidak dianggap atau tidak pernah menjadi ahli waris ya. Ya. Berarti artinya secara hukum mereka ini dikeluarkan sepenuhnya dari strukturnya ahli waris. Betul, secara yuridis posisi mereka dianggap tidak pernah ada. Oke. Baik, langsung kita masuk ke dalam penentuan ahli warisnya ya. Dibantu Ibu Safa mungkin ya Bu, siapa yang akhirnya berhak nih atas peninggalan pewaris tersebut? Karena ini tidak ada ahli waris golongan pertama dan kedua, maka warisan naik ke garis orang tua, kakek, nenek, bahkan kakek buyut. Dalam kasus ini, pembagian dilakukan secara seimbang, setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu. Nah ini poinnya ya teman-teman yang harus diketahui, bahwa dari kasus kita ini pada akhirnya pembagiannya itu dilakukan secara seimbang, yaitu setengah bagiannya untuk garis ayah dan setengah bagiannya lagi untuk garis ibu. Nah ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat di luar sana ya. Kalau misalnya kita masuk ke bagian wasiat dan juga legitim portinya sendiri, dalam kasus ini kan ada wasiat juga ya Ibu Safa. Apakah wasiat tersebut langsung berlaku sepenuhnya kah atau tidak? Tidak selalu. Walaupun wasiat dibuat secara notaril dan sah, pelaksanaan tetap dibatasi oleh hak mutlak atau legitim porti dari ahli waris legitimaris, hukum melindungi bagian minimum yang tidak boleh dihilangkan oleh wasiat. Oke, jadi wasiatnya tersebut nggak bisa dikesampingkan dari hukum waris yang sepenuhnya. Oke, kalau misalnya kita masuk dalam perhitungan hartanya sendiri, dibantu oleh Ibu Lela ya Bu. Kalau misalnya kita lihat dari nilai dan jenis harta peninggalan sesuai dengan akta yang memang sudah ada nih, studi hukum, itu gimana tuh Bu, cara perhitungannya? Total nilai harta peninggalan dalam kasus ini sekitar 14,4 M. Berupa 2 bidang tanah bersertifikat, tidak terdapat hutang dan pasifah. Pembagiannya dilakukan secara matematis berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang objektif dan transparan. Secara pembagian mekanismenya akhirnya dilakukannya seperti apa? Para ahli waris sepakat melakukan pembagian dan pemisahan melalui akta notaris. Salah satu ahli waris menerima seluruh objek tanah dengan kewajiban memberikan kompensasi uang tunai kepada ahli waris lainnya sesuai dengan haknya masing-masing. Baik, berarti ini menunjukkan fungsi penting dari adanya akta pemisahan harta ya.
Oke, nah kalau misalnya kita lihat biasanya kan pada saat pembuatan akta seringkali ada pihak notaris dan juga ada balai harta peninggalannya. Kenapa proses tersebut itu melibatkan kedua belah pihak? Dari Ibu Fai atau Ibu Lela yang mau jawab? Boleh Bu saya Lela, jawab, boleh. ya. Karena notaris memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian hukum, sementara balai harta peninggalan berperan untuk memenuhi ketentuan hukum perdata serta melindungi kepentingan semua pihak. I see. Kalau misalnya kita buatnya tanpa akta, ada nggak resikonya? Risikonya sangat besar ya, mulai dari tidak bisa dilakukannya balik nama, kemudian rawan gugatan di kemudian hari, hingga konflik keluarga yang berkepanjangan. Banyak sekali kasus di luar sana, waris terjadi bukan karena sengketa waris terjadi bukan karena nilainya, tetapi karena tidak adanya kepastian hukum. Oke, siap. Berarti dari kasus ini kita bisa belajar bahwa pembagian dan pemisahan harta peninggalan ini bukan sekedar membagi aset aja ya teman-teman, melainkan untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan juga perlindungan bagi semua pihak gitu ya. Nah nanti untuk cara perhitungan dan juga aktanya seperti apa akan kita tampilkan di akhir video untuk menjadi pembelajaran teman-teman semua. Kalau gitu terima kasih untuk ibu narasumber dan juga sobat hukum yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.